Alhamdulillah, berkat kudrah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang kita lakukan selama di dunia ini. Yang tentunya dengan penuh harapan semoga aktivitas yang kita kerjakan, aktivitas yang kita laksanakan bernilai dan bermuatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ihwatu iman, hamba Allah rahimakumullah, patut kiraannya kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah berbagai macam kenikmatan yang kita terima. Pada saat ini kita semua dapat berkumpul, dapat melaksanakan thalabul ilmi dengan nyaman dan aman, sementara saudara-saudara kita yang di Sumatera dan di Aceh tentunya belum bisa melaksanakan seperti kegiatan yang kita laksanakan saat ini. Oleh karena itu, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran, ketabahan dan juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi kiparat atas segala dosa-dosa yang dilakukan. Alamin. Selesaikan masalah-masalah kehidupan di dunia ini itu secara umum dapat diselesaikan oleh beberapa faktor. Di antaranya dapat diselesaikan dengan keuangan atau finansial. Yang kedua, dapat juga diselesaikan dengan kecerdasan. Yang ketiga, dapat pula diselesaikan dengan kekuatan. Yang keempat, dapat pula diselesaikan dengan kekerabatan atau persahabatan. Itulah mungkin secara umum gambaran dalam hal untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini. Yang pertama tadi disebutkan bisa dapat diselesaikan dengan finansial atau keuangan. Ketika ada masalah, maka ada uang, masalah bisa selesai. Kemudian juga ada yang dapat diselesaikan melalui kecerdasan, kepintaran. Kemudian ada juga yang dapat diselesaikan dengan kekuatan atau tenaga kita. Ada juga yang dapat diselesaikan dengan kekuatan. Dengan kecerdasan atau kekuatan yang kita lakukan, atau juga dengan kekerabatan ataupun persahabatan. Itu biasanya permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita selesaikan. Salah satu contoh misalkan ketika kita hajat. Ketika kita hajat, walaupun kita punya uang, tetapkan kita perlu kekuatan, tenaga. Kemudian kita punya kekuatan, punya tenaga, juga perlu kekerabatan atau persahabatan dari yang lain. Ada juga kan ketika misalkan ada suatu permasalahan, kita punya uang, dapat selesai dengan uang. Ketika ada permasalahan, ketika bisa diselesaikan dengan kecerdasan, dapat selesai dengan kecerdasan. Ada juga yang memang memerlukan kekuatan dan juga persahabatan. Seperti contohnya tadi. Hajat pak sok sanajan urang teh boga duitnya. Tapi lamun eueuh nu mantuan mah da moal mungkin. Nah ini perlunya kekuatan atau persahabatan. Begitu pula dengan keuangan. Itu juga perlu untuk menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Walaupun ada yang beranggapan uang kan bukan segalanya. Betul, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan uang. Uang itu akan jadi sumber masalah, betul, tapi masalah dapat diselesaikan dengan uang.
Jadi oleh karena itu perlu Pak, finansial itu, keuangan itu perlu, kekuatan itu juga perlu, persahabatan, kekerabatan juga perlu, kecerdasan pun perlu. Itu untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas permasalahan hidup yang ada di dunia ini. Tapi jangan lupa, walaupun 4 hal tadi memang penting dan perlu, ada yang lebih penting, ada yang lebih perlu. Apa? Yaitu kekuatan doa. Karena bagaimanapun juga, misalkan ketika sekarang menimpa saudara kita musibah banjir, musibah longsor, apakah dengan uang dapat diselesaikan? Tidak kan? Apakah dengan kekerabatan, persahabatan dapat diselesaikan dengan sepenuhnya? Belum tentu. Apakah dengan kecerdasan juga dapat diselesaikan? Buktinya kan bisa terjadi longsor. Padahal kan banyak ahli-ahli yang memang cerdas dalam hal gempa, dalam hal longsor, tapi ternyata gempa, longsor dapat terjadi. Kemudian ketika datang banjir, kita punya uang, apakah bisa disogok banjir tersebut dengan uang? Tidak. Maka perlu kekuatan yang sangat luar biasa. Salah satunya ialah kekuatan doa. Itu yang paling penting. Walaupun 4 hal tadi memang penting, tapi ada yang jangan sampai dilupakan, yaitu kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap aktivitas yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sisipkan doa Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah, jangan dipersulit. Apapun Pak itu pekerjaan kita, aktivitas kita, doa itu tolong sisipkan. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah, wala tu'asir, jangan dipersulit. Untuk apa? Yaitu kita meyakini bahwasanya ada kekuatan yang maha dahsyat. Walaupun kita finansial kuat, tenaga juga ada, kemudian juga bantuan, kekerabatan, persahabatan juga ada, kecerdasan ada, tapi tetap jangan dilupakan, yaitu kekuatan yang maha dahsyat yang akan membantu kita, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebetulnya urgensi doa, pentingnya doa bagi kita. Karena jangan sampai kita hidup di dunia ini, jangan sampai tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena doa itu salah satunya termasuk merupakan bagian dari ibadah. Jadi Pak, Bu, doa teh ada ibadah sebenarnya. Jadi yang namanya ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya saum, tidak hanya berhaji. Ketika kita berdoa pun itu pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa anin Nu'man bin Bashirin, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau telah bersabda, inna du'a huwa al ibadatu, sesungguhnya doa itu ialah ibadah. Nah ini artinya sekali lagi penting sekali ketika kita menyisipkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi uang punya, kekuatan ada, kecerdasan punya, kekerabatan, persahabatan juga terjalin koneksi, tapi kalau tanpa doa, tanpa dibarengi dengan doa, nonsen cek barudak ayeuna. Tidak ada nilainya apa-apa. Silakan sisipkan itu doa. Kenapa ini sangat penting? Karena sekali lagi pada hakikatnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita sedang beribadah. Lalu kenapa kok doa dikatakan beribadah? Karena ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita sudah memposisikan diri bahwasanya kita ini ialah makhluk yang lemah,
makhluk yang sangat perlu banyak keperluan, makhluk yang memang banyak kebutuhannya. Itulah pentingnya ketika kita berdoa. Mata lamun urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala eta teh netelakeun nandakeun yen urang teh jalma nu memang loba pangabutuh, banyak kebutuhan, banyak keperluan, dan tidak ada yang dapat mencukupi kebutuhan tersebut, menutupi keperluan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara akidahnya, secara tauhidnya. Jadi kenapa kok doa dipandang ibadah? Karena kita merasa diri ini lemah, tidak ada apa-apanya. Karena kita merasa diri lemah, tidak ada apa-apanya, maka kita memohon perlindungan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menandakan bahwasanya akidah kita sudah kuat, tauhid kita sudah kuat. Oleh karena itu sekali lagi jangan dilupakan untuk berdoa. Kenapa? Hakikatnya ketika kita berdoa maka itu maksudnya ialah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna du'a huwa al-ibadatu. Sesungguhnya doa itu ialah ibadah. Berikutnya syarat diijabahnya doa. Apa yang disebut dengan syarat diijabahnya doa? Nah, ini berdasarkan surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah olehmu bahwa aku maha dekat. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Oleh karena itu, penuhilah segala perintahku dan berimanlah kepadaku agar kamu mendapat petunjuk. Dari ayat ini kita mendapatkan petunjuk bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diijabah, Pak. Catat, Bu, Pak, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah, gak mungkin tidak diijabah. Kenapa? Ini Allah sendiri yang berfirman, ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan, aku akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa itu. Jadi jangan sampai kita merasa pesimis doa kita tidak diijabah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah bohong dengan ungkapan ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan, aku akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Piraku, Pak, Bu, Allah bohong. Ini Allah sendiri yang berfirman. Wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku qarib, dekat, dan aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa gitu. Apabila dia berdoa, jadi pasti doa mah diijabah. Jangan takut tidak diijabah, jangan takut tidak dikabulkan. Cuma nanti masalahnya ada yang dikabulkan secara langsung, itu kan? Ada juga yang ditangguhkan. Nah itu. Jadi ketika kita berdoa mungkin saja langsung dikabulkan, tapi ada juga yang memang ya ditangguhkan. Kenapa? Karena kalau diberikan sekarang kita mungkin tidak akan sanggup. Oleh karena itu kan ada ungkapan Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu kan? Ada ungkapan seperti itu kan? Jadi Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita ini menginginkan A, itu kan? Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak cocok kalau dikasih A, udah aja dikasihnya B. Nah itu.
Jadi jangan sampai kita pesimis ketika kita berdoa, bosan kayak gitu nanti, cenah moal ngadoa naon teu diijabah, padahal Allah sendiri yang akan mengabulkan, yang mengijabah. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman, ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Cuman tadi masalahnya apakah langsung diijabahnya atau nanti ditangguhkan. Kenapa? Kalau dikasihkan sekarang kita belum tentu sanggup, Pak Bu. Contoh simpel begini aja. Ketika misalkan kita punya anak nih, punya anak baru kelas 1 SD, itu kan? Kemudian kita kaya, uang ada. Si anak tersebut yang kelas 1 SD tersebut meminta kepada kita pingin dibelikan motor. Ya. Anak SD kelas 1, padahal kita uang ada, punya kan, kemudian meminta ingin dibelikan motor. Apakah kita akan kasih anak tersebut motor? Kasih tidak? Tidak. Kenapa? Gak akan dikasih sekarang, udah aja nanti. Kenapa? Kalau dikasih sekarang anak tersebut belum waktunya, belum cukup umurnya, juga belum sanggup gitu kan. Nah Allah pun sama sebetulnya kepada kita. Ketika kita meminta A, kemudian tidak dikasih, malah dikasih B, itulah Allah Maha tahu kepada kita. Jadi kita harusnya berhusnudon, jangan suudon, sehingga ini akan melemahkan kita ketika kita berdoa. Bosan begitu teh, cenah mau ngadoa deui naon da teu diijabah wae. Padahal terus saja, karena tadi sudah dikatakan hakikatnya ketika kita sedang berdoa, pada hakikatnya kita sedang beribadah gitu ya tuh. Karena nanti di akhir ada apa Bu itu, ya. Ketika tidak dikabulkan diganti dengan apa ada itu. Oleh karena itu tetap bagi kita terus saja berdoa, jangan sampai bosan. Kenapa? Doa itu adalah ibadah. Ketika kita beribadah tentunya akan bernilai, berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian kalau kita lihat Pak Bu, ayat ini menarik sekali. Kenapa? Karena ayat ini disimpan di ayat mengenai saum. Guraso, ini apa sih maksudnya gitu kan? Kan ayat saum itu Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 ini mengenai doa, 187 saum deui geraso. Tinggal Pak. Jadi ayat ini disimpan di sela-sela ayat mengenai saum. Al-Baqarah 183, 184, 185 itu tentang saum. 186 tentang doa, 187 tentang saum lagi. Nah itu kan, apa sih maknanya? Nah ternyata ini menandakan bahwasanya ketika kita sedang saum lalu kita berdoa, maka salah satu doa yang mustajab itu yaitu ketika dilakukan sedang saum. Oleh karena itu ketika kita sedang saum, perbanyaklah berdoa. Ini Pak indikasinya, ya. Jadi kenapa ayat 186 disimpan di sela-sela tentang ayat saum. Jadi ketika kita sedang saum lalu kita berdoa, insya Allah itu mustajab sekali. Kenapa mustajab? Karena nanti ada kaitan ketika kita sedang saum, kan salah satu syarat diijabahnya doa yaitu bersih diri kita dari makanan dan minuman yang haram. Itu kan? Ketika kita sedang saum, jangankan yang haram, yang halal saja kita kosong perut kita itu ketika sedang saum. Sekali lagi, kan salah satu syarat diijabahnya doa itu ialah bersih diri kita dari makanan, pakaian, minuman yang haram. Ketika kita sedang saum, jangankan makanan, minuman yang haram, yang halal saja kosong kan kita ini. Kenapa? Karena kita sedang saum. Maka ayat ini disimpan di sela-sela tentang saum. Ini menunjukkan, ini menandakan bahwasanya berdoa ketika kita sedang saum itu sangat mustajab sekali. Nah itu maknanya ya.
Kemudian di ayat ini juga disebutkan falyastajibuli, hendaklah penuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Artinya ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sambil melaksanakan amal soleh, gitu maksudnya. Falyastajibuli, hendaklah penuhi segala perintahku, kan gitu. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi jangan sampai kita banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata amal soleh kita tidak dilaksanakan, atau perintah dan larangan dari Allah tidak kita laksanakan, perintahnya, larangannya kita tidak tinggalkan. Padahal salah satu syarat diijabahnya doa ialah melakukan amal soleh. Falyastajibuli, hendaklah penuhi segala perintahku. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, laksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itulah yang disebut dengan amal soleh, kalau seandainya kita mau diijabahnya doa. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita banyak memohon, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak kita kerjakan. Da Allah rek mere kumaha parentahna ge teh dilaksanakeun kitu meureunna itu. Ibarat kieu we hiji budak misalkan teh menta kanu jadi kolotna kitu. Kolotna ge rek mere kumaha da budakna ge kenuul. Tapi coba ketika anak tersebut daekan, ya, baik, bahkan ketika tidak diminta pun pasti si anak tersebut akan sayang, akan diberi walaupun tidak dipinta. Allah pun sama seperti itu. Ketika kita melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, lalu kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan diijabah, akan dikabulkan. Kemudian berikutnya, tidak dengan berteriak. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dengan suara yang keras, ya. Apalagi sampai berisik, ngagandengan kabatur. Gak usah dengan keras-keras. Kenapa? Ini kita lihat hadisnya. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari, qala, dia telah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya panjang, makanya ada titik-titik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli, juga kepada yang tidak kepada yang gaib. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah bersama kalian, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan dekat. Tuh. Jadi ketika kita berdoa, cek Sunda mah DP jangan terlalu keras. Kenapa? Allah itu Maha mendengar. Kenapa? Karena kata Nabi, kasihanilah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli, juga kepada yang tidak kepada yang gaib. Sesungguhnya kalian Allah berdoa kepada Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan juga dekat. Nah, ini menandakan bahwasanya ketika kita berdoa jangan dengan suara yang keras. Berikutnya, jangan putus asa. Nah ini Pak, banyak yang sering putus asa ketika doa tidak dikabulkan atau doa tidak diijabah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, la yajalu yustajabu lil abdi
malam yad'u bi ismi au qati'ati rahimin malam yastajil. Qila ya Rasulullah mal istijal, qala yaqulu wa qad da'autu rabbi falam ara yastajibu li payastahsiru inda zalika wa yada'ud du'a. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan selalu diijabah doanya selama tidak berdoa dengan dosa, tidak memutuskan silaturahmi, dan tidak istijal. Dikatakan, wahai Rasulullah, apa istijal itu? Nabi menjawab, yang berdoa berkata, aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi aku tidak yakin dia mengijabahku. Lalu ia merasa lelah ketika itu dan tidak berdoa lagi. Nah itu. Jadi ini kata Rasul bahwasanya beliau pernah bersabda, seorang hamba akan selalu diijabah doanya. Jadi tadi itu pasti diijabah selama orang tersebut ketika berdoa tidak melakukan dosa. Yang kedua, tidak memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, tidak istijal. Nah ini akan menjadi penghalang diijabahnya doa. Apa? Banyak dosa. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga yaitu tidak istijal. Apa istijal? Istijal itu kata Nabi ketika sahabat bertanya, yaitu ketika kita berdoa tapi kita tidak yakin. Nah itu. Jadi engkau orang tengah doanya kalau tapi orang sorangan teu yakin. Jigana diijabah muanya. Eta teh istijal eta teh. Jadi oleh karena itu ketika kita berdoa maka harus yakin diijabah, ya pasti gitu kan. Ketika kita berdoa kemudian melakukan istijal tidak yakin sehingga kesananya lelah untuk berdoa dan akhirnya tidak mau berdoa lagi. Eta teh istijal kade eta teh. Jadi bisi ngancik dina diri orang sifat istijal. Engkau ngadoa tapi orang sorangan teu yakin. Ketika kita tidak yakin lalu meninggalkan doa-doa tersebut yang kita panjatkan. Bosan cenah ngadoa wae nah naon da teu diijabah. Nah itu istijal hati-hati itu. Ya, oleh karena itu harus dibarengi dengan keyakinan gitu kan. Ini berdasarkan hadisnya kita lihat an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, fal ya'jimul mas'alata wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustaqriha lahu. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam berdoanya dan jangan mengatakan, ya Allah, jika engkau kehendaki berilah aku, sebab Allah sama sekali tidak ada yang bisa memaksa. Jadi kieu, ya Allah paparinan abdi rezeki eta ge upami Allah kersa. Teu kedah kitu Pak, bu ngadoa mah. Ya Allah paparinan abdi rezeki itu saja. Ya Allah upami kersa paparinan abdi rezeki nu seueur, tong kersa-kersa, udah aja yakin, gitu kan? Jadi jangan sampai kita berdoa tapi diembel-embelan gitu betul. In syi'ta eta ge upami Allah kersa. Teu kedah kitu Pak, Bu. Ngadoa mah yakin, cing yakin. Yakin yen urang teh nalika ngadoa pasti bakal diijabah. Mata pal ya'jimul mas'alati cenah. Sok kudu ajam gitu. Kudu bener-bener yakin yen doa urang teh bakal diijabah ulah. Allahumma in syi'ta fa'tini. Ya Allah jika engkau menghendaki berilah aku. Tak kitu maksudna. Ya Allah upami misalkan salira kersa paparinan abdi rezeki, paparinan abdi bumi, Allahumma in syi'ta ulaan gitu tuh. Tapi ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Ya Allah berikan aku rumah, ya Allah berikan aku mobil, ulah dibarengan eta ge upami Allah kersa tong kitu gitu. Matak Allahumma in syi'tana hilangkeun fa'tini cenah. Ya Allah in syi'ta jika engkau berkehendak fa'tini berilah aku, itu jangan sampai seperti itu.
Kemudian yang hadis berikutnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ud'ullaha, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati. Nah ini, dan kamu dalam keadaan yakin akan diijabah. Tah eta Pak. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai itu. Mata nalika urang kudu ngadoa cenah wa antum muqinuna bil ijabati, kita harus yakin bahwasanya doa kita akan diijabah. Jadi ulah kieu sakali di urang teh ngadoa ka Allah tapi urang sorangan teu yakin karena doa nu kurang dipanjatkeun atau percuma. Makanya nanti akan ada kaitan dengan hadis yang lain bahwasanya Allah itu tergantung prasangka hambanya, kan itu kan? Allah itu tergantung prasangka hambanya. Lamun hambana boga sangkaan jika nama moal dijabah abdi ngadoa teh pasti ku Allah ge moal dijabah Pak. Nah, da urang nyangkana kitu ka Allah. Jadi Allah itu bersama prasangka hambanya dalam segala hal. Jadi lamun urang nyangka kitu ka Allah nya moal atuh. Jigana urang ngadoa teh jigana moal dijabah da. Nah naon? Jigana urang teu yakin kitu nya moal atuh ka Allah ge. Padahal di sini katakan wa antum muqinuna bil ijabati, kita harus yakin bahwasanya ketika kita berdoa itu akan diijabah, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doanya dari hati yang lalai. Jadi ulah kieu ongkoh ngadoanya ya tapi hati ka mana karep teh eta masalahna. Oleh karena itu harus apa? Harus fokus gitu kan. Ketika kita sedang berdoa, selain itu dibarengi dengan keyakinan, yakin bakal diijabah. Kapan diijabahnya? Ya terserah Allah kan itu kan. Bisa secara langsung, bisa ditangguhkan atau nanti diganti dengan hal-hal yang lain. Berikutnya, bersihkan diri dari sesuatu yang haram. Itu tadi ya kaitan dengan Al-Baqarah 186 yang tadi itu. Kita lihat dalilnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada para utusannya. Faqala, dia bersabda, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibati, makanlah dari sesuatu yang baik, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh tuh, bima ta'maluna alim, dengan apa yang kamu kerjakan dan Allah Maha mengetahui. Waqala, dan ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari sesuatu yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Qala wa zakara rajulu yutilu safar, Rasul bersabda, seseorang yang memperlama safarnya, as'asa agbaro yamuddu yadau ila samai, kemudian dia berdoa dan memanjatkan tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, sementara makanannya makanan yang haram. Wa masrabuhu haramun, dan minumannya minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya pakaian yang haram. Wa guziya bil harami fa anna yustajabu lizalika, dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan doanya. Nah ini, jadi itu Pak tadi menyambung dalil Al-Baqarah 186, yaitu di sini dikatakan, wahai para rasul, makanlah sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Tadi itu kan ketika kita berdoa maka laksanakan amal soleh.
Kemudian ketika kita berdoa, makan makanan-makanan yang baik, jangan sampai diisi dengan makanan, minuman, pakaian yang haram. Jangan sampai seperti seseorang, kata Rasul di sini dikatakan, berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi oleh segala sesuatu yang haram, maka kata Rasul, fa'ana yustajabu lidzalika, reku maha diijabahna doa, atau gitu maksudnya. Sementara dirinya penuh dengan sesuatu yang haram, makanan haram, pakaian haram, minuman haram, dan segala yang lainnya haram. Jadi ini merupakan salah satu syarat diijabahnya doa, yaitu bersihkan diri kita dari makanan, minuman, dan juga pakaian yang haram. Jangan sampai dalam diri kita ada makanan, minuman, pakaian yang haram. Ini akan menjadi penghalang diijabahnya doa. Berikutnya, mustajabnya doa di sepertiga malam. Jadi Pak, ada makanul ijabah, tempat yang akan diijabah. Yang kedua, saatul ijabah, waktu diijabahnya doa. Nah, ini menjelaskan tentang saatul ijabah, yaitu saat waktu diijabahnya doa. Kapan? Di antaranya di sepertiga malam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yanjilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ila sama'i dunya, ke dunia, hina yabqa sulusal laili, yaitu di sepertiga malam akhir, yaqulu, dan berfirman, man yad'uni fastajibalahu, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan, mengijabahnya. Man yas'alani fa'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. May yastagfiruni faghfirlahu, siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini saatul ijabah salah satunya, yaitu di sepertiga malam. Berarti ketika kita sedang melaksanakan sholat malam, sholat witir, atau sholat tahajud di antaranya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala turun ke dunia, kita naik ke atas pakai Apollo 11. Itu bahaya tadi istilahnya. Jadi kita naik ke atas pakai Apollo 11. Naon Apollo 11 teh 11 rakaat gitu kaluhur. Allah turun kan gitu. Maka bertemu, maka kata Allah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Nah ini. Oleh karena itu manfaatkanlah oleh kita, yaitu di sepertiga malam. Bangun di sepertiga malam. Saya yakin para orang tua sudah terbiasa seperti itu. Bangun jam 3 subuh. Ini kan bagi anak-anak yang muda ini kan, yang sulit itu harus belajar. Supaya apa? Supaya nanti terbiasa. Apalagi kan sekarang jam 4 lebih 6 misalkan. Ketika misalkan kita bangun jam 3 atau misalkan setengah 4 keburu, silakan. Kita melaksanakan sholat tahajud yang 11 rakaat. Tidak sampai misalkan karena takut kesiangan, ya 3 rakaat. Gak bisa sama sekali, ya 1 rakaat. Tong nepikeun ka subuh teh kaberangan. Bab dalam hadis yang lain dikatakan ketika ada yang subuhnya kesiangan, maka itu seolah-olah dia itu sedang dikencingi oleh setan. Ya jangan sampai kesiangan. Nah ketika kita misalkan bangun di sepertiga malam memakai Apollo 11, kemudian juga diselesaikan dengan berdoa, insya Allah akan diijabah. Ketika kita meminta akan diberi, ketika kita memohon ampun sekalipun akan diampuni. Nah, itulah saatul ijabah, yaitu waktu diijabahnya doa. Nah kemudian yang terakhir, nah ini doa yang belum dikabulkan, nah itu kan, itu akan menjadi kebaikan. Makanya tadi saya katakan di awal, doa apa pasti diijabah nama gitu.
Ngan kete aya nu langsung, aya nu ditangguhkan, ada juga yang diganti. Kita lihat dalilnya. An Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, ma min muslimin yad'u bida'wati laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa atahullahu bi ihda salasin, imma antu ajalalahu da'watuhu wa imma ayyadahiroha lahu fil akhirati wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mislaha. Qalu idza nuksiru qala Allahu aksar. Dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi bersabda, setiap muslim yang berdoa dengan suatu doa yang tidak berisikan dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, pasti doa tersebut akan diijabah oleh Allah dengan salah satu dari 3 perkara. Apa saja? Lihat yang digaris bawahi. Yang pertama, disegerakan permohonannya diberikan di dunia. Satu itu. Yang kedua, disimpannya doa itu di akhirat menjadi tabungan kebaikan baginya. Atau Allah akan memalingkan kejelekan dari orang-orang tersebut sebanding dengan isi doanya. Para sahabat berkata, jika demikian kami akan memperbanyak berdoa. Nabi bersabda, Allah itu maha banyak karunia-Nya. Nah ini Pak, sebagai motivasi bagi kita ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti diijabahnya. Cuman tadi ada ketentuan, syarat-syarat yang harus dilakukan. Kemudian ketika misalkan dikabulkan atau tidak, itu Allah yang menentukan. Karena satu, bisa dikabulkan langsung permohonannya di dunia. Yang kedua, disimpan doa itu di akhirat menjadi tabungan kebaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah akan memalingkan dari kejelekan orang tersebut. Pak, Bu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bisa langsung. Atau misalkan tidak dikabulkan, itu jadi kebaikan nanti di akhirat. Misalkan Abah, ya Allah, mudah-mudahan Abi tiasa umroh. Misalkan tuh. Amin. Itu mudah-mudahan Abi tiasa sampai cing yakin. Kemudian mohon maaf sampai meninggal dunia, tidak jadi, misalkan umroh itu akan menjadi tabungan kebaikan. Jadi diganti dengan kebaikan. Atau misalkan kita pingin A tapi malah B digantinya. Atau misalkan ketika kita dipalingkan dari melakukan kemaksiatan, kejelekan, eta teh doa urang. Jadi nalika urang sok ngalakukeun kahadean nya, ketika kita sering melakukan kebaikan, itu kita dijaga, diriksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus ke jurang kemaksiatan. Itu mungkin doa kita yang memang bukan doa itu yang kita panjatkan. Matak bapak ibu kersa sholat ke masjid ge, boteng Bu aya doa ibu anu sejen dipalingkeun ibu teh tina kamaksiatan bapak teh daek we ka masjid. Jadi digantian kunaon ku daekna ngalaksanakeun amal soleh, diganti dengan berbagai macam kebaikan, menjauhi kemaksiatan. Urang teh ngadoana mah hayang naon eta teh? Ya misalkan teh hayang bumi, misalkan kita pingin rumah, tapi oleh Allah mungkin diganti dengan yang lain. Apa? Yaitu kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan. Itu juga bisa. Atau mungkin disimpan, ya, walaupun tidak dikabulkan, tapi nanti disimpan jadi sebuah kebaikan. Nah itulah sebagai motivasi bagi kita semua bahwasanya terus saja berdoa. Perbanyak kita untuk berdoa. Kenapa? Tadi dikatakan doa itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika kita yakin bahwasanya bagian daripada ibadah, maka akan menjadi kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kenapa disebut ibadah? Tadi itu bahwasanya ketika kita berdoa menandakan kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang doib, yang tidak ada apa-apanya. Sehingga karena kita merasa lemah, merasa punya kebutuhan, punya keperluan, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Berarti kita sudah menandakan bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah kenapa doa dikatakan ibadah. Kemudian juga harus optimis.
pasti diijabah. Cuma nanti diganti atau misalkan dikabulkan secara langsung atau diganti dengan yang lain bukan urusan kita. Karena sekali lagi Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itulah pentingnya atau urgensinya berdoa. Silakan perbanyak doa. Di mana saja, kapan saja. Mau di saatul ijabah, atau waktu-waktu yang diijabah, atau makanul ijabah, tempat-tempat yang diijabah. Maka perbanyaklah kita untuk berdoa. Salah satunya saatul ijabah tadi di sepertiga malam atau ketika kita sedang saum. Silakan perbanyak untuk berdoa. Kemudian yang terakhir, doa itu, definisi doa itu tidak hanya sekedar permohonan. Jadi doa itu ialah ungkapan yang diperdengarkan kepada Allah Subhanahu wa taala baik berupa permohonan, sanjungan, pujian. Itu adalah doa. Makanya doa teh aya dua, Pak Bu eta teh nya. Satu ada doa tulab, ada doa sana. Doa tulab naon? Doa dalam bentuk permohonan, doa dalam bentuk permintaan. Doa sana, doa dalam bentuk sanjungan, doa dalam bentuk pujian. Jadi doa itu ulah diartikan permohonan. Kade bisa doa diartikan permohonan sebab ada nanti redaksi doa yang bukan permohonan. Apa salah satunya? Contoh misalkan doa ketika kita mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika dengan menyebut namamu. Allahumma ya Allah ahya, aku hidup, wa amut dan aku mati. Ada tidak permohonannya? Tidak ada. Beda dengan doa masuk masjid kan? Allahumma tahli abwaaba rahmatika. Ya Allah bukakan untukku pintu rahmatmu. Ada permohonannya? Ada. Coba doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Ada tidak permohonannya? Permohonannya dengar ya? Gak ada kan? Gak ada. Jadi doa itu tidak semua doa adalah permohonan, tapi bisa saja doa itu bentuknya sanjungan, pujian, ataupun adalah doa sana. Makanya doa itu ada doa sana, sanjungan, pujian. Ada doa tulab, doa bentuk permintaan atau permohonan. Setiap kambing pasti binatang, tapi tidak setiap binatang kambing. Betul tidak? Sekali lagi, setiap kambing pasti binatang, tapi tidak setiap binatang kambing. Setiap permohonan, setiap doa pasti permohonan tidak? Tidak kan? Setiap doa permohonan pasti doa, tapi tidak setiap doa permohonan. Sekali lagi, setiap permohonan pasti doa, tapi tidak setiap doa permohonan. Sekali lagi Pak Abunya yang orang kali ya. Setiap permohonan pasti doa, tapi tidak setiap doa permohonan. Sebab apa? Ada doa dalam bentuk permohonan, ada doa dalam bentuk pujian, ada doa bentuk sana pujian, ada doa dalam bentuk tulab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa laksanakan apa-apa yang diberikan. Doa adalah ibadah. Setiap doa insya Allah akan dikabul oleh Allah. Akhiri dengan doa Rabbana dalam nawan besana wa ilam taqirana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.